Kita mau lihat yang di Hai. Kita mau bahas yang topik berikutnya mengenai halogen ya. Kalau kalian baca di sana ya, yang dimaksud dengan kata halogen, dia mempunyai arti dia sebagai pembentuk garam ya, pembentuk garam. Nah, kita ketahui bersama dia mempunyai valensi elektron 7 ya. Berarti di kulit luar dia memiliki 7 elektron. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya, maka selalu memiliki konfigurasi NS2 kemudian NsP5 ya. Sehingga jumlahnya menjadi 7. Itu selalu ya, selalu. Nah, artinya dia selalu berada memiliki grup yang sama ya, grup yang sama. Jadi dari atas ke bawah. Nah, kita perhatikan sebagai unsur dia selalu menyerupai untuk ke arah gas mulia. Maka dari itu dia selalu menyerap 1 elektron untuk memiliki konfigurasi yang sama dengan gas mulia ya. Kita lihat di dalam sifat-sifat fisik ya, fisika, sifat fisik. Nah, kita lihat nomor atomnya sudah jelas dia meningkat ya, sudah jelas meningkat. Konfigurasinya ya selalu sama ya. 25 25 25 25. Hanya untuk yang mulai bromin itu udah mulai orbital 3D ya. Kemudian kalau iodin dia terlihat orbital D ya, mulai bromin dan iodin ya. Kita perhatikan titik didih dan titik cair di sini, titik cair dan titik didih itu terlihat meningkat ya. Alasannya apa? Kenapa dia meningkat dari atas ke bawah? Titik cair atau titik didihnya meningkat dari posisi fluorin ke iodin. Gaya dispersinya meningkat karena jumlah elektronnya meningkat juga ya. Jadi semakin banyak elektron, gaya dispersi antar molekul pasti meningkat ya. Kita perhatikan lagi ya. Kita perhatikan lagi untuk kerapatan. Nah, kerapatan yang pertama untuk fluorin kecil dan akhirnya membesar. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, di dalam hal ini wujud yang ada fluorin dan juga klorin itu berwujud gas. Maka kerapatannya kecil ya, kerapatan. Nah, kemudian kalau bromin dia membesar. Nah, di angka 31,12 itu berada di wujud cair ya. Kemudian untuk iodin dia berwujud padat ya. Jadi ada keteraturan ya.
gas, cair, padat. Ya, itu yang terjadi di golongan halogen. Berbeda untuk gas mulia, semuanya gas, ya. Kita perhatikan ionisasi pertama. Energi ionisasi pertama dia selalu mengecil. Alasannya apa? Kenapa energi ionisasi pertamanya mengecil? Betul, jari-jarinya, karena jari-jarinya membesar. Jumlah kulitnya juga semakin banyak, ya. Kemudian afinitas elektron. Apa arti minus di sini? Arti minus di sini. Iya, mengeluarkan energi, ya. Jadi ketika proses elektron masuk ke dalam unsur golongan 7, dia melepaskan elektron, ya. Yang dilepaskan itu pertama naik, kemudian turun dan turun. Jadi secara garis besar kecenderungannya menurun. Walaupun ada yang naik sedikit, kemudian turun, ya. Jadi kecenderungannya menurun, ya. Sekarang kenapa menurun kira-kira? Kecenderungannya kenapa menurun? Iya, karena jari-jarinya membesar, ya. Kalau yang fluorin kita bandingkan yang fluorin, ya. Kita mau bandingkan yang fluorin. Kita bandingkan yang fluorin. Jari-jarinya cuma berapa jari-jari fluorin? Maksudnya bukan jari-jari. Kulitnya ada berapa kulit ya fluorin punya? 1, 2, ya. Karena nomor atom fluorin 9, ya. Kemudian kita bandingkan dengan iodin. Iodin nomor atomnya 5. Oke, 53. Berarti dia berada di kulit keberapa? 2, 3, 4, 5. Ya, ini kan periode 2, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, dan kulit kelima. Nah, kita lihat ini nomor atom 53. Berarti yang ini hanya 2 kulit, yang ini ada 3, 4, 5, ya. Ketika elektron masuk ke sini, ya, masuk ke sini, dibandingkan dengan elektron untuk yang diiodin masuk ke bagian terluar, jadi semuanya berada di bagian luar. Untuk fluorin berusaha dimasukkan ke kulit kedua. Kalau iodin berusaha dimasukkan ke kulit kelima. Karena gaya tariknya, ya, gaya tarik untuk fluorin, ya, yang di sini pasti lebih besar dibandingkan yang di sini, ya. Jari-jari fluorin lebih kecil, jadi gaya tariknya lebih besar. Kalau iodin lebih jauh, gaya tariknya lebih kecil. Akibatnya energi yang dikeluarkan ketika masuk, karena begitu kuat masuk, dia melepaskan energi yang relatif besar. Kalau bromin dia lemah, jadi energi yang dikeluarkan juga relatif kecil, lebih kecil, ya. Minusnya artinya dia mengeluarkan energi. Jadi mengeluarkan energi sejumlah segitu, ya. Untuk fluorin energi yang dikeluarkan 328. Kalau iodin yang dikeluarkan 295. Jadi sama-sama mengeluarkan energi, hanya energinya menurun. Karena gaya tarik menarik kecil, jari-jari, dikarenakan jari-jarinya juga besar, ya. Oke, ya. Jadi kalau ditanya sekarang aktivitas elektron dari yang terbesar, ambilnya yang 328 atau 295? Yang terbesar. Iya. Afinitas yang terbesar, ya. Iya. Afinitas yang besar berarti min 349. Iya, maksudnya 3. Yang terbesar, ya.
Kenapa? Gas mulia. Afinitasnya makin gede. Oke, kita lihat di yang gas mulia. Yang ini ya. Di sini dia kalau yang golongan 7 tadi begitu masuk dia melepaskan energi. Tetapi yang di sini karena gasnya sudah stabil, ya sudah stabil. Kemudian kalau yang ini artinya dia butuh energi. Dia membutuhkan energi. Karena dia sudah stabil dan dipaksa untuk menjadi minus. Beda dengan golongan yang tadi yang besar kita pelajari, ya. Jadi yang ini dipaksa menjadi negatif, dia menjadi tidak stabil. Makanya butuh energi. Ya. Jadi dipaksakan jadi minus. Nah, kenapa untuk He dia kecil? Dia butuh energi yang lebih kecil. Kenapa? Karena jari-jarinya kecil. Jadi gaya tarik menariknya kuat. Jadi ketika masuk dia udah tertarik dengan sendirinya oleh karena jari-jari kecil. Jadi untuk mempertahankan elektron berada di kulit terluar, dia membutuhkan relatif yang lebih kecil. Kalau radon jari-jarinya besar, ya. Jadi untuk memaksa dia masuk pasti otomatis karena dia jari-jarinya karena jari besar, gaya tariknya kecil, lebih susah. Karena lebih susah, maka butuh effort yang lebih besar. Kebayang. Jadi logikanya di sana. Yang satu berusaha untuk mempertahankan, maka butuh energi. Yang tadi, yang fluorin, kita mau lihat, yang fluorin itu justru dia stabil, dia suka dengan terima satu elektron itu dirinya stabil. Jadi ketika masuk, makanya dia melepas energi. Kebayang ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, nah kemudian kalau dilihat ke elektronegatifan, dari elektronegatifan, yang F merupakan yang tertinggi, ya, dibandingkan dengan klorin, bromin dan iodin. Jadi ingat yang tertinggi itu F. Jadi kalau di dalam elektronegatifan yang dekat dengan F itu yang elektronegatifnya paling tinggi, ya. Yang jauh jadi makin kecil, gitu ya. Ya. Skala Pauli, oke. Nah, skala Pauli ini dia kita nggak bahas detail, tetapi memiliki arti kalau dia angkanya besar berarti dia suka menarik elektron. Jadi skala Pauli ini membantu dia memberi angka kepada yang suka akan elektron dikasih angka yang besar. 4, iya maksimum, iya paling tinggi banget 4. Nah, kenapa 4 kita nggak bahas? Ya, kenapa nggak? Karena terlalu rumit, ya. Karena itu percobaan, ya. Jadi kalau misalkan karena kita lebih mudah melihat angka dibandingkan melihat kata-kata. Jadi lebih baik diangkakan. Jadi kita melihat oh ini begini, ini begitu, ya lebih mudah. Kemudian potensial reduksi dari F kemudian ke I itu mengecil, ya potensial reduksi. Ini memiliki arti, ya. Jadi untuk yang F cenderung mengalami reduksinya besar sekali. Wow. Ya, cenderung untuk mengalami reduksi itu fluorin, ya. Kemudian iodinnya kecil. Kalau secara logika F-nya itu jari-jarinya kecil. Jadi ketika menarik elektron itu kuat. Kalau yang bromin menarik elektronnya lemah. Jadi potensial reduksinya kecil. Ya, dibayangkan begitu. Oke. Nah, jari-jarinya dia jari-jari kovalen meningkat. Kalau jari-jari ion meningkat. Semuanya sama, ya, jari-jarinya meningkat. Nah, apa yang dimaksud dengan jari-jari kovalen dan jari-jari ion? Ya. Kita bahas jari-jari kovalen. Yang dimaksud dengan jari-jari kovalen adalah seperti ini. Untuk senyawa molekul F2
dia ada ikatan F2. Kalau kita gambar dalam bentuk bola gitu ya, nanti dia kurang lebih begini. Ini F, anggap sama ya. Saya gambarnya beda. Yang dimaksud dengan jari-jari ya, yang di tengah-tengah dari jari-jari itu yang dari inti sampai ke inti nukleus berikutnya. Itu jari-jari kovalen. Ya, jari-jari kovalen. Nah, kalau jadi separuhnya ya. Jadi jari-jari itu yang ini sampai ke sini, separuhnya. Inilah disebut jari-jari kovalen. Ya, jari-jari kovalen. Nah, sekarang kalau jari-jari ion bagaimana? Yang dimaksud jari-jari ion, contoh misalkan NaF. Nah, untuk Na dia nomor atom 11 ya. Fe-nya F-nya 9. Jadi kalau kita pakai konfigurasi yang sederhana aja supaya nggak panjang nulisnya, 2, 8, 1. Ini 2, 7 ya. Ketika terjadi ikatan NaF, maka si Na ini dikeluarkan untuk masuk ke F. Karena menjadi ion, F-nya harus F minus. Ya. Nah, pada saat F minus, maka ya, yang di sini F jadinya dia memiliki kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron. Maka yang dimaksud jari-jarinya adalah ini, jarak dari inti kepada kulit paling luar. Itu jari-jari ion. Kita sebut jari-jari kovalen. Yang ini kita sebut jari-jari ion, ionik. Jadi pada saat menjadi ion, jarak kalau untuk ionik dari nukleus, dari inti kepada kulit keluar, elektron paling luar. Ada pertanyaan dulu? Ya, kita lanjutkan. Ya. Ya, silakan. Kalau misalnya golongan 7, ya, itu potensial reduksinya semuanya kecil, Pak. Potensial reduksinya besar untuk yang S. Kemudian mengecil. Potensial reduksi di bab 2 maksudnya. Di bab ini. Udah ditulis ya? Yang ini? Ini artinya besar. Karena yang positif itu kita katakan besar. Kalau yang negatif kita katakan kecil. Jelas ya? Iya. Bisa tolong ulangi tadi yang beda yang potensial, Pak, penjelasannya. Potensial. Ya, karena jari-jarinya besar. Kalau untuk yang iodin, jari-jarinya besar, maka anggap saja seperti seperti afinitas elektron tadi. Jadi untuk masuk karena jari-jarinya besar, jadi gaya tariknya kecil, maka afinitasnya atau potensial reduksinya jadi kecil. Jadi kan masuk, prosesnya masuk, jari-jarinya besar, jadi gaya tariknya kecil. Untuk masuk jadi kecil juga. Karena jari-jari kecil, karena gaya tarik kecil, maka potensialnya kecil. Kalau yang F, jari-jari kecil, interaksinya kuat, maka potensialnya kuat. Nah, apa yang dimaksud dengan energi ikatan? Energi ikatan pas 11 sudah kalian belajar kan? Energi, ya, pecah-pecah. Nah. Ya, artinya apa? Ya, lupa. Itu artinya energi ikatan. Ya, energi ikatan berartinya energi yang dibutuhkan
untuk memutuskan ikatan. Tetapi ada syaratnya dalam wujud gas. Ya. Dan jumlahnya dia 1 mol, ya. 1 mol molekulnya, 1 mol ikatannya, ya. Untuk kasus yang ini berarti dia misalkan F2. Dia menjadi 2F. Itulah ini yang dimaksud dengan energi. Misalkan dia butuh plus butuh A misalkan, ya, variabel. Jadi yang ada ikatan menjadi tidak ada ikatan. Itu yang dimaksud dengan energi ikatan. Ya, itu barusan kita pelajari secara keseluruhan, ya. Nah, kita mau coba lihat detail, ya, lihat detail untuk struktur halogennya. Struktur halogennya, ya sudah. Yang ini melambangkan dia adalah energi. Yang ini menggambarkan reaksi energi ikatan, ya. Dari yang ada ikatannya menjadi tidak tanpa ikatan. Yuk. Nah, kita lihat, ya, di sini dibilang kestabilan molekul halogen berkurang dari Cl2 ke I2, ya. Tidak dikatakan dari F, ya. Cl2 ke I2 itu kestabilannya berkurang. Kenapa berkurang? Karena jari-jarinya membesar, ya. Kalau kita bandingkan di sini Cl2, yang ini Br2, I2, akibatnya jari-jari kovalennya di sini kita sebut jari-jari kovalen karena molekulnya juga molekul kovalen. Jari-jarinya membesar. Karena jari-jari membesar, dia lebih mudah untuk diputuskan. Maka dibilang kestabilan dari Cl2 ke I2 itu menurun karena dengan energi sekian energinya bisa putus, ya, mudah putus. Nah, kita baca. Akan tetapi sebagaimana dilihat di gambar yang ini, ya, energi ikatan F dan F ternyata lebih kecil dari Cl dan Cl, ya. Artinya yang ininya tadi besar, terus ininya mengecil, kan? Dan harusnya secara keteraturan harusnya F2-nya besar dong, ya. Tapi di sini F2-nya kecil. Nah, ini ada alasannya. Kenapa kecil? Kita lihat. Hal ini terjadi karena kecilnya jari-jari atom fluorin, sehingga tolak-menolak antar inti atom maupun antar pasangan elektron bebas dalam molekul F2 menjadi cukup besar, ya. Kecilnya energi ikatan tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan unsur fluorin yang sangat reaktif. Ada pertanyaan, bingung nggak? Hah? Ya, ini udah mulai masuk apa? Udah mulai masuk teori ya begini ini. Ya, diulangi. Oke, istirahat dulu. Istirahat 5 menit.